Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eh, ujian praktik data science untuk melengkapi ujian praktik di AI domain pada data science kali ini. Pertama, perkenalkan nama saya Bismandi Dorsadi dengan NIM M0720021, ada di kelas visioner. Nah, untuk ujian praktik kali ini saya menggunakan judul perbandingan modeling Adabus dan Random Forest terhadap indeks pembangunan manusia. Jadi untuk pertama-tama latar belakang dari model ini adalah indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara dalam mengembangkan aspek-aspek kehidupan manusia seperti layaknya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dirancang oleh PBB dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 sebagai alat untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia di seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini saya menggunakan dua, yaitu yang pertama bagaimana cara membandingkan model random forest dengan model Adabus. Kemudian yang terakhir itu adalah manakah yang memiliki akurasi terbaik dalam menggunakan kedua model tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada data dan variabel. Dalam file IPM yang disediakan terdapat 2196 entry data. Beberapa atribut yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Kemudian selanjutnya adalah model dan parameter. Nah, untuk model yang pertama di sini ada random forest. Jadi langsung ke ini ya. Nah, untuk di sini untuk yang model random forest, preprocessing yang saya lakukan adalah hanya mengelompokkan data agar dapat mudah dibaca oleh uh, sintak itu sendiri. Jadi di sini saya mengelompokkan bahwa data yang menggunakan atribut normal, high, very high, low, itu lebih banyak data yang dengan tipe IPM normal. Kemudian di sini dapat dihitung juga bahwa tipe normalnya sebanyak 1128, high-nya ada 829, very high 146, low-nya ada 93, dan kemudian juga pada pre-processing data saya melakukan pengecekan pada missing value, dan di sini missing value-nya itu 0. Kemudian pre-processing yang terakhir itu saya membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Untuk data training itu sebanyak 1471 dan data testingnya sebanyak 726. Nah, berlanjut di sini ketika saya menggunakan tindak info eh, impor random forest classifier, di sini ditemukan bahwa ketika model akurasinya menggunakan 10 decision tree itu akurasinya sebanyak 0,4917. Kemudian jika saya menggunakan model akurasi dengan 100 decision tree itu masih mengeluarkan nilai yang sama. Jadi jika kita mengeluarkan fitur skornya di sini terdapat lebih detail ya. Untuk harapan lama sekolahnya itu sebanyak 0,26, rata lama sekolahnya sama 0,26. Kemudian usia harapan hidupnya 0,24 dan pengeluaran per kapitanya 0,22. Nah, kemudian di sini memvisualisasi important features yang barusan, itu nilai harapan lama sekolah dan rata lama sekolah itu lebih eh, lebih mempunyai efek dalam model random forest tersebut. Kemudian berlanjut ke model akurasi skor rata lama sekolahnya itu 0,48, dan di sini akurasinya itu menjadi 0,49 dengan F1 skornya 0,49 dibulatkan dari 0,48 tadi. Kemudian untuk model yang ada bus di sini eh,
ditemukan bahwa ada boost classifier-nya sebesar 0,73 dan yang terakhir adalah model SVC-nya atau support vector classifier-nya itu sebesar 0,81. Nah, kita lanjut di sini. Nah, pada sintak tadi itu terdapat nilai fitur score. Jika nilai fitur score pada Python sangat kecil, maka dapat diartikan bahwa fitur tersebut memiliki dampak yang relatif kecil terhadap prediksi yang dihasilkan oleh model. Dalam beberapa kasus, penghapusan fitur dengan nilai fitur score yang kecil dapat meningkatkan kinerja model dengan mempercepat waktu pelatihan dan mengurangi kompleksitas model. Jadi, walaupun di sini memang eh, apa nilai fitur skornya itu kecil yang mempunyai dampak yang relatif kecil terhadap prediksi model, namun tidak dapat dipungkiri bahwa jika nilainya kecil itu dapat mempercepat waktu training data dan mengurangi kompleksitas model. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat visualisasi important features yang tadi, jika important features pada suatu model memiliki nilai yang besar, maka fitur tersebut dapat dianggap sebagai faktor penting dalam mempengaruhi hasil prediksi. Dalam beberapa kasus, pemilihan fitur yang tepat dapat meningkatkan kinerja model dan meningkatkan akurasi prediksi. Jadi, dalam pemilihan fitur ini kita memilih di antara harapan lama sekolah dan rata lama sekolah. Dan pada sintak tadi saya menggunakan fitur yang rata lama sekolah. Next. Nah, di sini terdapat F1 score-nya sebesar 0,49, yang dimana berarti dampak pada akurasi model tersebut hanya 0,49, tidak lebih dari 0,5. Nah, kemudian di sini terdapat nilai ADABUS classifier model akurasi, yaitu jika nilai akurasi dan model ADABUS classifier besar, artinya model tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan klasifikasi dengan benar. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin besar kemungkinan model untuk mengenali pola dan tren dalam data yang dihadapinya. Dan di sini sudah menggunakan model yang kedua, yaitu model ADABUS. Yang pertama tadi menggunakan model random forest. Nah, kemudian juga dalam sintak yang terakhir tadi ada nilai SVC atau uh, support vector classifier. Dalam support vector classifier ini nilai yang lebih besar pada support vector dapat mengindikasikan bahwa titik data tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar dalam membangun hyperplane untuk memisahkan data pada kelas yang berbeda. Nah, kemudian untuk kesimpulan dan insight yang saya dapatkan adalah kedua model ADABUS dan Random Forest adalah model machine learning yang populer dan efektif untuk berbagai tugas klasifikasi dan regresi. Namun, pilihan antara keduanya tergantung pada karakteristik dari data yang digunakan, kompleksitas masalah, serta preferensi dan tujuan permodelan. Perlu diingat bahwa tidak ada model yang sempurna dan pemilihan model yang tepat selalu bergantung pada data dan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, disarankan untuk mencoba dan membandingkan kinerja beberapa model machine learning untuk memilih yang terbaik untuk masalah Anda. Jadi, pada kesimpulan kali ini saya mendapatkan bahwa model ADABUS lebih efektif dibandingkan daripada model random forest yang digunakan. Bahwa pada pada nilai tadi yaitu model ADABUS-nya diperoleh sebanyak 0,73. Sedangkan model dari F1 score dari akurasinya Random Forest itu hanya 0,49, tidak lebih dari 0,5 atau 0,7, yang dimana ADABUS di sini memiliki model dengan efektivitas yang paling besar pada model indeks pembangunan manusia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.